Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Semoga weekend kali ini memberikan banyak inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Hari ini saya mau berbagi resep membuat roti yang tak kalah enak. Adonan roti ini nantinya bisa menjadi dua macam, yaitu roti pisang coklat dan roti sosis. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi, namun ada juga yang tidak menggunakan ragi. Roti paling enak jika disajikan bersama minuman hangat dan dimakan bersama keluarga tercinta. Ayo, mari langsung kita simak video selanjutnya. Jadi di sini saya akan membuat adonan roti dari 1/4 tepung terigu atau 250 gram. Nantinya adonan roti ini akan saya bagi menjadi adonan untuk membuat roti pisang coklat dan adonan roti sosis. Pada dasarnya bahan adonan rotinya ini sama, yang membedakan hanya pada isiannya serta topping di atasnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat sama-sama apa saja bahan-bahannya. Kita mulai terlebih dahulu untuk adonan dasar rotinya, yaitu ada tepung terigu, 40 gram margarin, boleh dimix dengan butter. Kalau saya di sini saya mix dengan butter, jadi 20 gram margarin dan 20 gram butter. Kemudian ada 1 sendok makan susu bubuk. Lanjut ada 2 kuning telur, 40 gram gula pasir, garam secukupnya, dan 1 sendok teh vermipan. Kemudian 110 ml susu cair. Nah, untuk pembuatan roti pisang coklat di sini saya menggunakan kurang lebih 6 buah pisang raja yang sudah saya kupas dan dibelah menjadi 2. Untuk bahan pisang ini silahkan boleh menggunakan jenis pisang lain. Namun menurut saya dari beberapa jenis pisang raja paling enak. Kemudian ada dark coklat yang sudah saya serut seperti ini. Kemudian untuk taburan di atasnya ada wijen hitam. Lanjut untuk roti sosis saya pakai keju parut untuk taburannya, dan ada sosis boleh menggunakan merek lain sesuai selera. Lalu ada saus, nanti ini juga buat topping di atas roti sosis. Untuk saus boleh menggunakan merek lain sesuai selera. Kalau saya sukanya yang berasa pedas. Nah, kemudian ada oregano leaf. Daun oregano kering adalah tanaman herbal yang terkenal sebagai penyedap rasa makanan. Ini juga nanti sebagai taburan di atas roti sosis. Oke, kita lanjut pada cara membuatnya. Yang pertama, kita masak terlebih dahulu pisangnya. Tujuannya biar layu, dan kalau pisang raja nanti akan mengeluarkan rasa manis setelah digoreng. Siapkan wajan, nyalakan kompor, masukkan kurang lebih 1 sendok makan margarin. Jika sudah panas, masukkan pisangnya, masak hingga layu dan kecoklatan. Nah, jika sudah seperti ini, angkat deh, masak semua hingga pisangnya habis. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Lanjut saya akan membuat adonan rotinya. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan tepung terigu. Lalu masukkan susu bubuk, gula pasir. Masukkan setengah sendok makan ragi dan kuning telur. Dan susu cair. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi. Jika adonan sudah tercampur seperti ini, lalu masukkan campuran margarin butter. Lalu mixer kembali. Selanjutnya masukkan garam. Lalu mixer kembali sampai adonan benar-benar lembut. Mixer sampai adonan lembut, dan saat diraba sudah tidak terdapat butiran-butiran tepung dan gula yang bergerindir. Jika sudah benar-benar lembut, lalu kita bentuk bulatan dan diamkan sebentar. Proses ini dinamakan fermentasi. Selama proses fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini yang akan menyebabkan adonan roti menjadi mengembang. Nah, jika sudah mengembang, lalu kita kempiskan terlebih dahulu.
Lalu bagi adonan seberat kurang lebih 30 gram. Di sini saya mendapatkan kurang lebih 16 adonan kecil. Lalu mulai deh kita buat terlebih dahulu roti pisangnya. Pertama, siapkan tempat, taburi sedikit dengan tepung terigu. Lalu ambil satu adonan yang sudah dipotong-potong tadi, kemudian kita giling atau tipiskan. Ini di sini karena saya tidak punya penggiling khusus roti, jadi saya gunakan botol ini aja. Namun ini sudah dicuci bersih ya, dan insya Allah aman. Nah, jika sudah seperti ini, letakkan pisang kemudian dark coklat yang sudah diserut tadi. Kemudian mulai deh kita bentuk rotinya, tutup terlebih dahulu lalu buat simpulnya. Seperti ini. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Lakukan pada adonan sampai pisangnya habis. Kemudian lanjut kita akan membuat roti sosis. Pertama, siapkan sosisnya dan potong-potong seperti ini. Yang pertama kita dapat membuat simpul yang sama seperti membuat roti pisang tadi. Seperti ini. Atau kita buat simpul yang berbeda seperti ini. Letakkan sosis di tengah, kemudian sisi kiri dan kanan kita bagi jadi kurang lebih 5 bagian. Kemudian lipat ke dalam pada setiap sisi adonan kiri dan kanan. Jadi deh seperti ini, lakukan cara yang sama sampai semua sosisnya habis. Nah, jadi deh, tara, siap untuk dipanggang. Namun sebelum dipanggang kita proofing kembali ya, kurang lebih 10 menit untuk menghasilkan tekstur roti yang lebih sempurna. Jika sudah di proofing kurang lebih 10 menit, lalu siap-siap kita panggang. Nah, sebelum dipanggang kita olesi terlebih dahulu rotinya dengan sedikit susu cair, lalu taburi dengan wijen hitam. Nah, jadi deh seperti ini, siap untuk dipanggang. Panaskan oven, jika telah panas masukkan adonan roti pisang, panggang dengan api atas bawah 120 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Jika sudah matang, angkat dan segera olesi dengan olesan butter atau margarin di atasnya. Lanjut pada roti sosisnya. Sebelum kita panggang, olesi terlebih dahulu dengan saus seperti ini. Lalu taburi dengan sedikit keju parut di atasnya. Dan terakhir taburi dengan oregano leaf. Tara, siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu yang sama saat memanggang roti pisang kurang lebih 20 menit ya. Jika sudah matang, angkat lalu olesi segera dengan margarin atau butter. Jadi deh, roti dengan isian sosis berasa ada manisnya, gurih dan juga pedas. Roti dikatakan baik apabila memiliki ukuran pori-pori yang kecil namun tersebar merata di seluruh bagian. Tekstur roti dapat dinilai dengan menggunakan indera peraba. Beberapa tahapan saat membuat roti antara lain tahap peragian, tahap menguleni, tahap pembentukan adonan, tahap fermentasi, dan pemanggangan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan dapat selalu menginspirasi dalam berbagi untuk orang-orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.